Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di subuh hari ini kita bersyukur Allah mengkaruniakan kepada kita kesehatan, kekuatan sehingga bisa hadir di Masjid Al-Jihad dalam rangka jihad. Singkatan dari Pangaosan Dinten Ahad. Ya, kebetulan kan pas nih namanya jihad, pengajiannya hari Ahad. Kalau jitu Pangaosan Dinten Sabtu, jimat Pangaosan Dinten Jumat ya. Supaya pas we ayo nama lah. Alhamdulillah jihad pengajian poe Ahad gitu ya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin, Bu. Semoga yang hadir di sini menjadi orang yang dimudahkan urusannya, dimudahkan rizkinya, dan dimudahkan jodohnya. Ibu tong asal amin wae ya banyak. Aduh, bapak-bapak mah amin deh Ibu gitu. Alhamdulillah, kalau tidak salah hitungan kalender mungkin 10 sampai 11 hari lagi ke depan kita akan sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, waktu, usia sehingga kita sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Amin. Kenapa? Karena keistimewaan Ramadan tidak bisa dikejar oleh apapun. Di bulan-bulan lain ya, ada orang yang paling rindu dengan Ramadan, bahkan ingin sesaat saja hadir di bulan Ramadan. Siapa? Halo? Halo, jawab ya supaya tidak nganggur. Halo? Jawab ya. Halo? Ya, jawab halo. Ya? Nah gitu. Isi nunutan subuh kene ya. Halo? Ya? Halo ya? Ya halo. Ah bagus. Halo ya halo ya halo. Apa jantingnya? Baik, kalau terlihatan sudah ngantuk karena masih subuh akan saya tanya halo ya. Nah, jadi siapa kira-kira Pak Bu orang yang paling merindukan Ramadan? Siapa? Kita semua, amin, alhamdulillah. Ada yang paling merindukan Ramadan, yaitu orang yang sudah meninggal. Jangan orang kudu mau lagi tuh. Orang yang sudah meninggal, kata Syekh Asy-Syamali, mereka merindukan, merengek kepada Allah, minta dibangunkan dari kuburnya barang sesaat saja. Ingin beribadah di bulan Ramadan. Minta dibangunkan sebentar saja di malam bulan Ramadan
karena ingin ikut salat malam, ingin ikut taraweh 1 malam saja di bulan Ramadan. Tapi tidak ada kesempatan dan tidak diberi kesempatan oleh Allah. Sebab kami ayah bu ngiringan taraweh urang nu bubarnya. Kita si bapak tos maot aya di tarawehan, urang nu bubar nu tarawehan. Nah, mereka yang merindukan yang sudah di alam kubur itu merengek minta 1 saat aja, 1 menit, 1 detik saja bangun di bulan Ramadan. Tapi nggak bisa. Nah, jadi sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, kita berminta kepada Allah diberi kesempatan bulan Ramadan tahun ini. Karena 10 hari lagi belum tentu sampai. Betul? Belum tentu ada usia. Kalau saya lihat calon meninggal semua ini. Terutama yang paling depan. Apalagi yang belakang. Tidak tahu ya. Ya tidak tahu Pak, kematian mah urusan Allah. Betul? Mungkin Bapak Ibu belakangan. Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Ya. Atau sebaliknya saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ya. Nah, tapi kita berharap kita bertemu dengan Ramadan tahun ini karena ini adalah kesempatan kita beramal yang luar biasa. Oleh karena itu, hari ini karena belum Ramadannya, bagaimana upaya mempersiapkan hati menuju datangnya bulan suci ini. Kalau judulnya menyongsong Ramadan yang mulia. Sama aja lah kurang lebih itu ya. Karena Ramadan ini bulan yang paling mulia. Terkait dengan Ramadan ini, ayat Al-Baqarah 1283, surat Al-Baqarah, nah ini 2 ya harusnya, surat 2 bukan 1. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah di bulan Ramadan, apalagi awal Ramadan, ayat ini sering kita dengar. Betul Bu? Hafal semua? Pokoknya nama ieu mah tos lecek di bulan Ramadan mah dibaraca ku para ustad, ku ajengan, kiai di awal Ramadan. Tapi sesungguhnya inilah memang target puasa kita. Ibadah itu semua akan terkait dengan waktu dan Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk meraih la'allakum tattaqun. Kita buka sedikit ayat ini ya tafsirannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang diseru oleh Allah lewat ini orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman berarti tidak tidak diseru ya. Kenapa? Karena orang beriman tidak akan tertarik, tidak akan melakukan, tidak akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa buktinya? Lihat di bulan Ramadan banyak yang tidak puasa. Kalau lewat di jalan tuh, jalan Cimahi, banyak warung nasi setengah kaki. Ajar-ajar we Pak sampai anak unggul ya. Begitu dibuka teh kertaruang, makan siang itu segala mah sahurna kasiangan, duka buka ti payun. Nah, itu berarti nggak punya iman karena yang diseru itu orang beriman. Pantas mereka nggak puasa karena nggak punya iman. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini seolah-olah menjadi jawaban dulu ketika orang-orang Yahudi mereka bangga dengan puasa mereka. Yahudi itu Pak Bu umat yang membangkang. Sama dulu itu mereka puasanya 30 hari atau 29 hari seperti kita. Ya, sebelum Rasulullah datang ada agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa dan kitab Taurat tapi dirubah oleh para pemuka agamanya. Puasa 30 hari, enak puasa teh. Tambahin yuk tahun depannya jadi 35 hari, tahun depannya 40 hari, tahun depannya 50 hari. Karena puasa tuh enak. Kebetulan bulan-bulan itu, tahun-tahun itu dalam keadaan musim dingin. Berikutnya musim panas. Panas senang. Kurangi lagi 30 hari. Kurangi lagi 20 hari, kurangi lagi 10 hari. Sekarang Yahudi hanya puasa setahun 2 hari saja. Nah gitu ya. Kita umat Islam, Rasulullah mengisyaratkan as-saumu kada kada wa kada. Rasul menyebutkan puasa itu berisyarat fa'asyarat ilaihi bil anawil. Rasulullah mengisyaratkan dengan 10 jarinya. Kada kada kada. 10 10 10 10 kali 3 berapa? 30. Ao
Atau Rasulullah wa khalafa ibhamihi, Rasulullah melipat fis salas pada 10 ketiga. Jadi 30, atau kata Rasulullah 30 yang ketiganya dilipat 1. Berarti berapa? 29. Puasa sebulan kalau tidak 30 hari, 29 hari. Tidak akan 31 atau 28. Kalau enggak 30, 29. Itu Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyampaikan. Orang-orang Yahudi dulu puasa. Lalu Rasulullah pun puasa. Mereka berbangga tuh umat Islam gak nurutan. Mereka juga berpuasa. Nah, melalui dijawab lewat ayat ini, Allah mewajibkan puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani juga puasa. Orang Nasrani puasa mereka juga. Tapi mereka puasanya tinggal sehari. Ya, tinggal sehari. Ada juga seperti kita dengar misalkan umat Hindu puasa di hari Nyepi. Puasa tidak makan, tapi boleh minum. Sekarang mah asik ya Pak, kalau puasa boleh minum. Ada juga yang puasanya tidak bicara dan sebagainya. Karena dalam Al-Quran, kata siam, as-siam, bukan as-siap. Ya. As-siam itu terulang 19 kata. 19 kata di dalam Al-Quran. Tapi kata saum itu cuma 1. Dalam surat Maryam, inni la ukallimun nasa sauma. Sesungguhnya aku berpuasa, tidak berbicara dengan orang. Jadi puasa secara umum, kalau menggunakan saum, masih umum. Tidak bicara itu saum. Ibu rada ngambek kasih bapak, tidak mau bicara, diam. Mah, kunaon sih cicing wae? Nah, ibu ngabetem teh namina saum, Bu, ya, sisi bahasa. Tapi makan minum, ya, kang ngambek kasih bapak, saum teu nyarios. Tuang we cing seueur. Gitu ya. Dulu Siti Maryam ketika dituduh serong, dituduh hamil di luar nikah, bahkan dituduh dihamili oleh Nabi Zakaria, pokoknya banyak tuduhan, maka Allah berfirman, engkau tidak usah bicara, la tukallimun nasa, tidak usah bicara sama orang-orang, maka cukup engkau berpuasa. Diam. Kenapa? Nanti bayi itu yang menjawab. Maka Nabi Isa bayi yang dilahirkan menjawab, ya ini Abdullah atani al-kitab. Maka nanti Nabi Isa yang baru lahir, bayi itu bisa bicara, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Abdullah atani al-kitab, yang diberikan kepadaku kitab dan kenabian. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mendengar bukan Abdullah tapi Ibnullah. Didengar hamba, bukan hamba Allah tapi anak Allah. Sampai hari ini pemahaman orang-orang Nasrani, Isa itu disebut dengan Yesus adalah anak Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan Allah. Itu Tuhan Bapa. Anaknya Yesus. Janten anu nyebut Yesus itu anak Tuhan, itu adalah orang yang saliwang. Salah dengar, harusnya Abdullah didengarnya Ibnullah. Halo? Nah, lanjut ke sini ya. Targetnya adalah la'allakum tatakun, agar kita bertakwa. Nah, kenapa kita harus menanti, menunggu datangnya bulan Ramadan? Kalau para sahabat itu 6 bulan. 6 bulan menjaga amalan Ramadan, 6 bulan menanti bulan Ramadan kembali. Artinya hidupnya tuh terpikir untuk bagaimana menunggu datangnya bulan Ramadan. Rasulullah menganjurkan setidaknya 2 bulan. Dari bulan Rajab dan Safar kita sudah persiapan. Sekarang bulan apa? Sya'ban, maaf, bulan Rajab dan Sya'ban, bukan Safar. Bulan Rajab dan Sya'ban sudah persiapan. Nah, mumpung masih ada di bulan Sya'ban, masih ada waktu, maka kita berharap kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Tabiat waktu itu seperti ini. Waktu itu memiliki sifat terus berjalan. Teu karaosnya Bu, asa kamali Ramadan teh, ayeuna tos Ramadan deui. Ah, itu tabiat waktu tuh. Gak kerasa ya. Lihat anak-anak kemarin masih SD, sekarang pada SMA. Untung kalau anaknya ketungguan.
Ada yang orang tuanya kerja, itu pulangnya setahun sekali, 2 tahun sekali. Kemarin saya ketemu seseorang, mau pulang, kemarin di Jogja, mau pulang dari Jogja, nunggu di stasiun. Ngobrol lah seorang ibu, "Bu mau kemana?" "Oh, saya mau pulang," katanya. Kebetulan saya mau ke Jogja dari Solo. Kebetulan saya kemarin di Jogja ke Solo, pulang ke Jogja, pulang ke Bandung gitu ya. Nah, dia ceritalah, suami saya itu kerjanya di Kalimantan Tengah, pulangnya 3 tahun sekali. Bayangkan Pak, pulang 3 tahun sekali. Ketika ditinggal, anak masih SD, pulang sudah SMA kelas 1. Untung masih inget. Ya, pas pulang teh, "Siapa kamu? Udah gede." "Kan anak bapak," katanya. Jadi tabiat waktu itu berjalan tidak terasa. Terus nyerelek Pak waktosmahnya, saking kita nikmatnya hidup katanya. Waktu memiliki sifat terus berjalan, tidak bisa ditahan. Jam demi jam terus melaju tanpa seorang pun dapat menghentikannya. Itulah tabiat waktu. Satu desah napas sesungguhnya selangkah menuju kematian, maka kesempatan tidak bisa berulang kembali. Ramadan tahun lalu tidak akan pernah bisa kita ulang sampai kapanpun. Jangankan tahun lalu, 1 jam yang lalu sudah kita tinggalkan. Sekarang 5:30, nanti 6:30, maka sudah 1 jam kita tinggalkan. 7:30, 2 jam kita tinggalkan. 8:30, 3 jam kita tinggalkan. Terus makin lama makin kita jauh tinggalkan. Itulah tabiatnya waktu. Dan tidak bisa berulang. Maka tadi, orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, tidak pernah bisa berulang untuk kembali ke dunia. Sekali lagi, maka kita harus mempersiapkan, andai kata kita diberi kesempatan Ramadan tahun ini. Ada waktu, Allah beri waktu Ramadan tahun ini, maka kita harus mempersiapkan dengan persiapan terbaik untuk datangnya Ramadan tahun ini. Halo? Lanjut. Nah, apa persiapannya? Ada 5. Ya. 5. 1, persiapan ruhiyah. 1 persiapan apa? Ruhiyah. Persiapan ruhiyah ini, sekali lagi Rasulullah SAW memerintahkan kita sejak bulan Rajab. Berarti 2 bulan sebelum tibanya bulan Ramadan. Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-7, ke-8? Ke-7, ke-8? Ke-9. Betul ya. Tidak tertipu. Ke-9. Sejak bulan ke-7, bulan Rajab, bulan Sya'ban ke-8 menuju bulan ke-9 Ramadan, Rasulullah sudah menganjurkan kita mempersiapkan diri. Apa persiapannya? Mulai perbanyak saum. Ibu-ibu yang punya hutang, bereskan. Oh, tahun lalu haid 5 hari, 7 hari dari bulan Rajab dan Sya'ban itu harus sudah dicicil. Ya. Aisyah dalam satu riwayat menuntaskan hutangnya itu di bulan Rajab dan Sya'ban. Maka barang siapa yang masih punya hutang, bereskan. Ya, sebelum Ramadannya tiba. Ini 10 hari ini, kalau hutangnya 7 hari belum dibayar sama sekali, masih ada waktu. Karena masih 10 hari. Ya. Kemudian persiapan selain fisik, tentu persiapan ruhiyah. Perbanyak ibadah di bulan ini. Sehingga Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW beribadah lebih sungguh-sungguh dibanding bulan Sya'ban ini. Nah, Sya'ban sekarang ya. Kenapa? Karena persiapan Ramadan lebih siap. Itulah pentingnya kita persiapan. Ya, ada sebuah pepatah kalau di tentara mah, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan gagal. Gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Jadi kalau ingin Ramadan kita sukses Pak, ingin Ramadan kita berhasil Bu, lihat seperti apa persiapan kita. Satu ketika ada yang mau mendaki. Tahu mendaki? Sana skala daki. Orang mendaki gunung, itu mendakinya hanya cukup beberapa hari. Mungkin 3-4 hari sampai ke puncak gunung. Tapi untuk mendaki katanya, dia persiapannya 3 bulan.
latihan jalan berkilo-kilometer, berpuluh-puluh kilometer, latihan bawa beban, latihan fisik setiap hari. Untuk daki sampai ke puncak gunung 3 hari 3 malam. Masya Allah ya. Petinju hebat, dia bisa mengalahkan lawannya hanya hitungan menit, hitungan detik. Dulu ingat Mike Tyson Pak ya. Mike Tyson itu bisa mengalahkan dalam setengah menit ketika melawan Michael Spink siapa? Lupa lah pokoknya Mbak ya, udah lama. Itu waktu hitungan menit, hitungan setengah menit bisa dirobohkan. Tapi latihannya puluhan tahun. Ya mungkin tidak latihan atau latihannya sebentar tiba-tiba main bisa menang. Nah, persiapan ini penting. Salah satu doanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, walaupun sebagian ulama mengatakan ini hadisnya tidak sahih, tapi kalau doa atau kurang sahih gitu ya. Tapi kan kalau doa boleh, ya. Doa itu menjadi fadilah, boleh diamalkan. Bahkan doa itu pakai bahasa kita pun boleh. Nah, salah satu doa yang Rasul contohkan adalah Allahumma barik lana fi ma rojaktana. Itu mah doa tuang bu, itu soyong sarapan ya ki. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan ke bulan Ramadan. Ini bukan sekedar lisan, bukan sekedar doa yang kita bacakan saja, tapi memang di hati kita sangat ingin kita diberi kesempatan sampai ke bulan Ramadan. Sekali lagi, karena usia belum tentu bu. Bahkan ada yang sehari sebelum Ramadan wafat tuh. Belum sempat memasuki waktu yang utama yang luar biasa. Jadi persiapan ruhiyah maksudnya persiapan secara keimanan berupa pengendalian diri sejak sekarang untuk tidak melakukan maksiat. Seperti mulai menjaga pandangan, kurangi hal-hal yang tidak manfaat. Kalau perlu medsos, kalau mengganggu sudah tidak usah digunakan. Ya, sekarang ini kalau dulu ibu-ibu gosip ngumpul harus ketemu, bari ngalah wis, bari nyiaran kutu, nyabu ngarah roblog dulu gitu. Sekarang mah bisa di rumah masing-masing gosipnya, di WA group gitu ya. Nah, pokoknya apapun yang bisa merusak ibadah, apapun itu yang mengandung unsur maksiat, menjaga pandangan, menjaga lisan, perbuatan, itu kita hindari. Itu bentuk kita mempersiapkan ruhiyah kita agar kita bisa maksimal ibadah nanti. Nah, termasuk persiapan ruhiyah adalah ibadah ya, dalam bentuk misalkan qiyamul lail, tahajud. Sebab kalau langsung dipaksakan nanti Ramadan, biasanya belum siap kita. Tadi persiapan, pentingnya persiapan. Jadi satu ruhiyah. 2, persiapan jasadiah atau fisik. Ya, berpuasa itu ibadah fisik bu. Ya, ibadah fisik. Kita tidak makan, tidak minum seharian itu karena membutuhkan fisik kita yang kuat. Kalau ada orang yang berpuasa tidak haus, tidak lapar, alhamdulillah Pak Ustadz, saya mau puasa itu tidak haus, tidak lapar, tidak pusing, tidak ngantuk, bohong. Ya, karena secara fisik pasti haus dan lapar. Kan itu tabiat manusia. Hanya kalau sudah dibiasakan tidak akan terlalu berat. Biasanya yang jarang puasa begitu puasa, apalagi anak-anak bu, awal-awal puasa itu, waduh, ya ngicep oge berat gitu. saking itu beratnya berpuasa nggak lempreh gitu ya, nggak goler. Ini karena nggak disiapkan secara fisik. Rasulullah mempersiapkan itu sejak bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan Rasul menganjurkan bagi yang tidak biasa puasa sunnah, jarang Senin Kamis, ayo Senin Kamis di Rajab dan Sya'ban mah. Yang sudah biasa Senin Kamis, Rasul menganjurkan puasa Daud. Nah itu yang disebutkan Aisyah, Rasulullah itu tidak puasa Daud, memperbanyak puasa Daud, kecuali Rasul memperbanyak mulai bulan Rajab dan Sya'ban. Sampai-sampai kata Aisyah, hampir-hampir aku tidak melihat Rasulullah berbuka. Artinya, hampir dilihat setiap hari Rasul itu puasa.
Ya, walaupun dibantah dalam hadis lain tentunya, masih diriwayat diterima dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pun tetap berbuka. Artinya Rasulullah berpuasanya sangat padat, sehari puasa, sehari tidak. Kita juga bisa, Bu ya, sehari tidak puasa, sehari buka. Atau kapan puasanya kalau gitu ya. Sehari tidak puasa, sehari buka ya. Rasulullah sehari puasa, sehari tidak ya. Itu puasa yang kata Rasulullah, tidak ada puasa yang paling berat tetapi paling utama dan dicintai Allah kecuali puasa saudaraku Nabi Daud. Itu disebut puasa Daud. Nah, selain Ramadan nggak boleh puasa setiap hari. Ya, Ramadan puasa full setiap hari sebulan. Tapi selain Ramadan tuh nggak boleh. Ya, seling sehari itu udah maksimal, sering sehari. Ya. Kalau puasa setiap hari di luar Ramadan, puasa apa? Nggak boleh. Ramadan adalah bulan ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ibadah sunnah akan mendapatkan pahala wajib, dan pahala ibadah wajib berlipat-lipat. Sehingga disayangkan ketika tiba bulan Ramadan, kita dalam kondisi sakit. Rugi. Walaupun ya sakit mah dari Allah, kalau kita sudah sakit ya terima. Hanya saja kita harus ikhtiar agar Ramadan itu sehat. Sebab kalau sakit mah ibadah gak enak. Betul tidak Pak Bu? Sekarang sholat dalam keadaan mules, bisa khusyuk tidak? Enggak, yang kepikir gak mules, wah susah ya khusyuknya. Puasa dalam keadaan sakit, gak bisa. Bahkan puasa itu kalau nggak kuat, kita boleh tidak puasa kalau sakit, gitu ya. Itu menunjukkan memang puasa ini syaratnya adalah sehat, ya. Nah, supaya sehat gimana? Dari sekarang kita jaga kesehatan. Saya agak ngedrop nih, batuk-batuk ya tadi juga. Beberapa hari ini cukup padat, tapi ya saya harus berusaha menjaga diri ya. Harus persiapan fisik. Bagaimana caranya bisa olahraga, bisa makanan yang teratur, vitamin yang ditambah yang cukup, termasuk membiasakan diri saum sunnah. Ini latihan fisik kita. Karena gini, puasa itu Rasulullah pernah bersabda, summu tasihu, puasa niscaya kalian akan sehat. Puasa niscaya kalian akan sehat. Apa buktinya puasa akan sehat? Satu, ini penelitian dokter Pak. Alat pencernaan kita itu seperti mesin. Kenapa mobil angkot itu lebih cepat rusak daripada mobil pribadi? Halo? Kenapa? Ya karena jarang puasa. Jarang istirahat, tiap hari dipakai, pagi sampai malam baru pulang. Jarang istirahat. Kalau mobil pribadi dipakainya sekali-kali, mesinnya didinginkan, santai, mau berangkat panaskan dulu, baru berangkat. Tapi angkot tuh, ada yang angkot 24 jam bahkan gak pernah berhenti. Nah kalau kita, alat pencernaan kita gak pernah berhenti, maka bisa jadi cepat rusak. Terasa nggak buis gitu ya, mau bangun tidur sudah makan, pagi-pagi sudah sarapan, siang sedikit makan pagi, siang makan siang, sore makan sore, malam makan malam. Sebelum tidur keler dibawa ke kasur gitu ya. Baru ngodokan keler ya. Jarang istirahat. Bulan Ramadan dipaksa istirahat. Maka ada saat istirahat alat pencernaan kita. Bahkan kata dokter gini Bu, kalau puasa ini sebutlah 12 jam. 12 jam itu sebutlah dihitung dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ini hitungan kasar, karena biasanya kita dari subuh mungkin setengah 5, ya lebih dari 12 jam. Sebutlah 12 jam, maka kata para dokter dibagi 3 Pak. Ini secara fisik buat badan kita. 12 bagi 3 berapa? 4. 4 jam pertama itu saat alat pencernaan kita mencerna dengan baik. Maka dianjurkan sahur. Walaupun sanggup tidak sahur, walaupun kuat tidak sahur, tetap Rasul menganjurkan sahur. Karena ada keberkahan di situ. Selain keberkahan, baik buat fisik kita. Karena 4 jam pertama alat pencernaan kita mencerna dengan baik. Dicerna. Digiling, suruh bahasa Sunda mah, dilembutkan sampai halus sampai titik nasi penghabisan. Kan kalau perang mah titik darah penghabisan. Ini mah titik remeh penghabisan begitu. Kalau jam 6 berarti sampai jam 10 tuh.
Jam 10 sampai jam 2 itulah saat alat pencernaan kita istirahat total. 4 jam kedua. Kalau istirahat total, maka dia akan sehat, akan mereproduksi, akan memperbaiki sel-selnya. Istirahat total. Makanya kalau lagi puasa, perih-perihnya itu jam 1, jam 2. Betul, Bu? Pak? Karena nanti jam 2 ke sana lebih perih gitu ya. Ternyata jam 2 ke sana enggak. Karena ternyata 4 jam ketiga itu saat alat pencernaan mempersiapkan diri untuk menerima makanan. Jadi enzim-enzim alat pencernaan itu disiapkan 4 jam ketiga. Jam 2 sampai jam 6 itu enggak terlalu lapar lagi. Apalagi sudah 5:30 itu udah pikirannya tuh udah kebayang buka, udah hilang tuh lapar. Ya, udah bahagia. Apalagi sebelum buka tuh sudah segala ada, udah senang aja gitu ya. Nah, begitu buka itu dicerna dengan baik sampai juga alat pencernaan kita mempersiapkan dengan baik, maka itu membuat sehat. Nah, itulah persiapan jasad ya. Karena dengan itu kita akan sehat. Bahagia karena umat lain mah nggak ada puasa seperti kita sebulan penuh yang akan menyehatkan tubuh kita. 3. Persiapan sakofiyah. Sakofiyah ini wawasan atau persiapan ilmu. Ya. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan satu perbuatan ibadah yang bukan contoh dari kami, ya, man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Siapa yang beramal tanpa contoh dari kami maka tertolak. Puasa dan semua amalnya di dalamnya adalah ibadah dan semua unsur ibadah harus berdasarkan contoh dari Rasulullah. Nah, maka supaya kita benar puasanya, benar amal-amalnya, apa yang kita lakukan mencontoh apa yang dilakukan Rasul. Gimana caranya? Pelajari ilmunya. Nah, persiapan ilmu sakofiyah kita. Memahami cara ibadah yang benar membawa kita meraih pahala. Karena apabila satu aktivitas ibadah tidak ditunjang dengan pengetahuan yang baik, maka ibadahnya akan tertolak atau tidak mendapatkan pahala sama sekali. Persiapan ilmu bisa didapat dengan melakukan cara membaca atau menghadiri majelis ilmu seperti ini. Ini bagian nih Bu, kita persiapan ya. Dalam Islam belajar itu 2, al-qiraah was-su'al. Membaca dan bertanya. Membaca harus ada buku, ada kitab yang dibaca, bertanya ada guru, ada ustadz yang ditanya. Jadi belajar itu BT. Tahu BT? Baca dan tanya gitu ya. Bukan baca tulis, Bu. Itu mah undang-undang baca tulis ya. Terutama ya karena persiapan sakopiyah, terutama yang membahas tentang Ramadan, tentang saum, persiapan kita. Buat kita, buat Bapak Ibu termasuk saya, tentu ini bukan Ramadan yang pertama ya. Karena bulan Ramadan bukan yang pertama, pastinya kita sudah punya pengalaman di Ramadan sebelumnya. Satu itu ya. Sudah punya pengalaman, sudah pernah. Namun kita harus evaluasi Ramadan mana yang diterima oleh Allah. Gak ada jaminan, betul? Sebutlah usia sekarang 40 tahun. Kita belajar puasa dari usia 10 tahun. Berarti sudah 30 tahun bertemu Ramadan, sudah 30 kali Ramadan kita jalani. Ada yang usia 50 tahun? Usia 50 tahun sudah 40 kali kalau usia 10 tahun mulai berpuasa. Sudah 40 tahun, sudah 40 kali Ramadan kita lewati. Ramadan mana yang diterima, kita nggak tahu. Maka tugas kita adalah ketika bertemu dengan Ramadan, lakukan yang terbaik. Persiapan ilmu. Berikutnya, 4. Persiapan maliyah, harta. Persiapan harta yang dimaksud adalah bukan persiapan untuk buka puasa saja, tetapi adalah untuk sedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sampai Rasulullah bersabda, ya, atimu ta'am, berikanlah makanan, berikanlah buka, walau kana bisikil tamar au laban.
walaupun engkau memberi dengan sebutir kurma dan setetes susu. Nah, tentu tidak usah diartikan secara tekstual. Itu teh anu barukah dipasihaun ke korma hiji ewang. Dan kata Rasul juga sebutir kurma. Setetes susu gimana? Piorang calangap itu ditetesan nganggo pipet gitu ya. Enggak demikian. Menunjukkan amal yang sederhana saja. Kita nggak bisa memberi kecuali hanya sedikit. Sebutir kurma. Itu adalah kata Rasulullah merupakan penghapus dosa dan merupakan penghapus api neraka. Jadi siramlah atau hapuslah api neraka itu walaupun dengan sebutir kurma atau setetes susu. Nah, tentu sekali lagi bukan tekstual. Artinya beramal kita di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Siapkan dari sekarang hartanya. Bukan untuk membeli baju baru, bukan untuk membeli lebaran. Boleh aja, tidak terlarang tentunya. Ya. Untuk lebaran, untuk buka kita. Karena memang kalau Ramadan mah segala ada. Tapi lebih kepada untuk bagaimana kita mendapatkan pahala yang berlipat dari sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Halo? Ya. Oke. Tambahan ya secara sakofiah, hal-hal yang membatalkan saum. Ini tambahan sakofiah karena penting kita persiapan. Apa saja masuknya benda seperti nasi, air, asap rokok dan sebagainya ke dalam rongga badan dengan sengaja. Jadi apa disebut dengan puasa? As-saumu bimakna al-imsak. Imsak teh naon Bu hartosna? Kita mah imsak teh nu hayang tos imsak kade cenah tong terus tuang deui. Imsak itu artinya menahan. Jadi kalau sudah terdengar imsak bunyi sirine bukan berarti sudah tidak boleh makan minum, tapi sudah mulai menahan. Jangan kebablasan. Sebab yang dimaksud puasa sendiri adalah imsak, menahan anil akli wasurbi, dari makan minum, waztima, dan hubungan suami istri, minat tulu'il fajri hatta ghurubis syamsi, dari terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Waktu subuh. Jadi kalau subuh sekarang 04.39, 04.29 sudah imsak, itu masih boleh makan. Karena belum subuh. Tulu'il fajri waktu subuh 04.39. Itu imsaknya. Hatta ghurubis syamsi, sampai matahari terbenam. Kapan ghurubis syamsi? Ghurub disebut waktunya maghrib. Ketika masuk azan maghrib, itulah saatnya. Jadi masuknya benda, nasi, air, termasuk asap rokok. Satu saat saya ingat dulu tahun 90-an di Tasik ada ustadz yang memfatwakan rokok itu nggak batal. Karena bukan makan dan bukan minum. Sehingga banyak pengikutnya, terutama kalangan muda perokok, gitu ya. Wah asik ya mah istilah menang rokok, gitu ya. Nah, tetap tidak boleh karena dia masuk rongga, dan rokok itu dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat syurbud duhan. Syurb atau syariba yashribu artinya minum. Jadi merokok secara hukum sama dengan minum. Walaupun tidak disebutkan, karena dalam Quran, dalam hadisnya atau dalam definisi puasa itu makan minum, rokok itu masuk minum. Jadi membatalkan, ya. Maaf, jangan sampai ikut aliran yang tidak jelas, karena rokok mah nggak membatalkan karena bukan makan minum. Rokok itu sama dengan minum. Syurbud duhan dalam bahasa Arab, ya. Syurbun itu minum. Kemudian dengan catatan disengaja. Jadi gimana pertanyaan Ustaz, kalau makan minum tidak disengaja lupa gimana? Boleh. Kumaha lupanya sapiring teu naon? Kalau lupa. Kalau nyelap gimana? Boleh, Bu. Kalau gitu abdi boleh nyelapkeun we sapiring. Sok pamit ya sama. Nyelapkeun sapiring ya. Bersetubuh, berhubungan suami istri. Ya. Berhubungan suami istri ini tidak hanya membatalkan tapi harus dikifarat. Kifaratnya bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, anil akli wasurbi waztima. Ijtima itu adalah hubungan suami istri. Muntah dengan sengaja, ini masuk kepada kategori aklu, kategori makan, muntah disengaja. Ya, disengaja dicolok-colok, naon
supaya ente lapar katanya, jadi muntah. Keluar mani istima dengan disengaja. Ini kategori sama dengan istima. Hubungan suami istri, tidak hubungan suami istri, tetapi disengaja mengeluarkan mani bagi laki-laki, maka itu termasuk terlarang. Haid dan nifas. Haid ibu-ibu boleh atau harus tidak puasa. Sedang puasa, aduh 5 menit lagi azan, keluar haid, batal Bu. Ya, batal. Nanti bayar di bulan lain. Nifas juga sama, melahirkan sama. Hilang akal. Hilang akal itu gila atau pingsan. Yang pingsannya ya kemudian ya membuat seperti orang gila itu. Lama waktunya. Karena ada pingsan sebentar. Ya sekejap ayah gitu ya, itu tidak. Murtad, keluar agama, jelas. Nah, secara hukum fikih itu sebenarnya hanya ketiga tadi. Makan, minum, hubungan suami istri di siang hari. Yang lainnya itu tambahan yang agak mirip-mirip atau bisa dikaitkan dengan 3 hal ini. Tetapi yang harus hati-hati Pak, Bu, puasa mah bisa. Yang harus kita jaga adalah amal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Karena Rasul bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Dalam riwayat lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Saumna mung pejit murilit tikoro garing dan sakitu. Tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena kata Rasulullah, dia tidak menjaga lisannya, matanya, dan perbuatannya dari yang menghilangkan pahala itu. Nah, jadi jangan sampai kita capek-capek puasa tidak dapat pahala. Saur bahasa Sunda mah hanas capek gawe tapi teka pake. Kan rugi. Sudah tidak makan, tidak minum, berlapar-lapar tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena kita tidak menjaga apa yang menghilangkan pahala puasa. Apa saja yang menghilangkannya? Nabi bersabda, ya, demi Allah wallahi khamsatun mukhlikat. Kata Rasulullah ada 5 yang mukhlikat, bisa menghilangkan pahala puasa. Kata mukhlikat itu artinya merusak. Ya, merusak atau menghilangkan pahala puasa tadi. Bagi orang yang berpuasa, 1 al-kadzibu, ya ini berbohong, berdusta, ngawadul, gitu ya. Hati-hati di bulan Ramadan. Tapi insya Allah di bulan Ramadan mah yang suka berbohong juga menjaga diri, ya. Suka nggak berbohong, ya. Engke tos buka nggak bohong deui. Itu. Nah, maksudnya adalah dengan berpuasa ini akan menghilangkan pahala puasa kalau berdusta. Puasanya mah tidak batal, tapi bisa berkurang bahkan hilang. Yang kedua, yang pertama al-kadzibah, yang kedua menggunjing, wal ghibah kata Rasulullah. Ghibah, menggunjing, menggosip, membicarakan keburukan orang. Hati-hati ya. Biasanya yang banyak ghibah, banyak gosip, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Sama ya, mau bapak, mau ibu. Pokoknya kalau membicarakan keburukan orang, bergosip, ini menghilangkan pahala puasa. Wan namimah, yang ketiga mengadu domba. Kumaha Pak Ustadz pami ngadu hayam? Sami wae ya. Maksudnya mengadu domba ini bukan domba secara fisik, tapi an-namimah, saur bahasa Sunda mah nyebarkeun tales ateul. Apa bahasa Indonesianya, Bu? Nyebarkeun tales ateul. Bukan menyebarkan talas gatal, bukan ya. Ya itu tadi mengadu domba, bicara ke si A gini, si B gini, A B jadi bertengkar. Nah, itu ngadu domba. Kemudian bersumpah palsu, ya, wa aidil kadzibah, bersumpah dusta atau bersumpah palsu, ya. Dan terakhir wan nadaru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Jadi kalau kita simpulkan hadis riwayat Bukhari Muslim ini ada 5 yang bisa merusak pahala puasa, 4 ini terkait lisan, 1 terkait pandangan. Berbohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, ini lisan kan? Nadhari bil syahwat, memandang dengan syahwat, ini
pandangan. Jadi lisan dan pandangan. Karena memang lebih banyak dosa itu diakibatkan lisan. Jadi riwayat Bukhari Muslim. Terakhir juga tabu genep Bu, Pak. Terus jam genepnya. Terakhir ya. Ya terakhir sekali. Ada 10 amalia Ramadan. Nah ini mudah-mudahan jadi panduan buat kita supaya kita sukses bulan Ramadan. 10 ini bisa kita lakukan setiap hari dari subuh sampai malam. Ya. Satu, tentu ada puasa, ada saum. Ini amal utama di bulan Ramadan. Atau kalau ibaratkan tanah, inilah tanah suburnya. Inilah ladangnya. Atau inilah tempat bercocok tanamnya. Yaitu saum. Di Ramadan ada saum. Sehebat apapun amal-amal di bulan Ramadan, kalau tidak puasa, tentu tidak berpahala. Karena amal utama adalah berpuasa. Bagi yang wajib puasa. Kalau ibu-ibu haid kan beda lagi ya. Orang yang tidak puasa bulan Ramadan, tapi tidak ada uzur, tanpa uzur. Kalau karena haid, karena sakit, karena perjalanan jauh, itu ada uzur. Tidak ada uzur, dia sehat, dia kuat, dia tidak kemana-mana. Tidak puasa, tidak dapat dibayar dengan apapun, walaupun kata Rasulullah, dia membayar puasa seumur hidup. Saking tidak boleh ditinggalkannya Ramadan ini. Jadi amal utamanya ada sahur. Kedua, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Ada amal bulan Ramadan adalah sahur. Tidak ada di agama lain yang bangun serempak sepertiga malam kecuali umat Islam di bulan Ramadan. Atau Bu, sekarang mah bulan Ramadan di mana ada siaran televisi jam 3, jam 4 sudah rame. Kecuali di bulan Ramadan. Wah, jam 3 tetos ayam, mau TV tos rame lah gitu ya. Ada live segala. Di bulan Ramadan jam 3, jam 4 semua sudah nyala lampu, semua sudah masak. Bahkan ibu-ibu jauh lebih dulu sebelum bapak-bapak bangun, ibu-ibu bangun duluan. Betul Bu? Betul? Oh betul, bapak-bapak mah hese digeukeun teh. Pak sahur. Naon mah tos asak. Acan anteur ka dapur. Ka dapur sorangan, setan lagi dibelenggu ayeuna mah. Sare deui bapak mah Bu. Ibu mah masak walaupun ngantuk, walaupun berat. Masak ya. Dan jangan bayangkan kita hari ini yang masaknya cukup colokin rice cooker, setrekin kompor gas. Zaman orang tua kita dulu masak lagi ku hawu nya Bu. Wah, di jam sabaraha tuturubun, jam 3, jam 2 teka tingali aya jam. Ku hawu ditiupan songsong, teu urung-urung. Kaluar ti dapur teh ibu persis dakocan Bu. Marehong gitu ya. Teu urung-urung. Naik kompor dulu mah. Keluar di dapur si ibu barau minyak. Kalau karena sumbuna teh hurung-hurung dicabut ditarikan ulah sumbu. Bapak mah nih tibra we Bu. Begitu waktu makan tinggal makan. Jadi memang sahur ini pahala terbesar buat ibu-ibu. Amin Bu. Itu Bu menghibur ibu-ibu yang suka masak, kita mah tinggal makan ya. Ya, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kenapa harus diakhirkan? Karena tadi fisik kita lebih siap, ya. Dulu kata orang tua saya, dulu mah zaman bapak can aya jam, gitu ya, belum ada speaker. Jadi nunggu beduk dari masjid, beduknya jam 2. Jam 2 beduk pada bangun sahur. Habis itu tidur lagi. Efeknya subuh pada kesiangan, kan tos makan wareg. Ya, tidur lagi, jam 2 sahur, jam 3 tidur lagi. Atau jam 5 teh bablas. Dan Ramadan itu musim panen maling. Tos sahur tidur lagi, tibra kan maling berkeliaran. Nah, jadi kenapa Rasul menganjurkan diakhirkan sahur? Karena secara fisik itu akan bagus. Yang kedua, pohon ketiga adalah iftar. Ada berbuka. Ya. Berbuka ini penuh dengan keberkahan juga. Dianjurkan berbuka dengan yang manis, sunnahnya ya. Kurma itu sunnah, bala-bala wajib. Kita orang Sunda ya. Oke, kurma sunnah, bala-bala wajib. Bapak-bapak mah aya nu buka langsung ngarokok Pak. Saya di dieumannya. Kok ibunya tadi kritik, Pak, berbuka dengan yang manis dengan sunnah. Tuh ibu siapkan kurma, buka pakai kurma. Iya mah, bapak juga sudah coba pakai kurma, tapi nggak nyala-nyala.
atau disunut oge Bu, disangka rokoknya wah muisa atau ya. Nah, iftar berbuka ketiga, keempat tarawih. Ya, tarawih ini dari bahasa Sunda sok diplesetkan tara saware. Jadi tarawih teh pinu 10 pertama, 10 kedua berkurang, 10 ketiga tinggal satu saf. Itu pun satu saf imam dan satu saf makmum. Nah, ini tidak boleh. Ya, tarawih sepanjang malam di bulan Ramadan. Kemudian kelima tilawatil Quran, ini amalan utama karena Rasulullah bahkan sering bertalaki kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan, bacaan Quran, karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Yang keenam, it'amut iftar, memberi makan yang buka. Nah, bagus kalau saya kira di sini juga sama ya, di beberapa masjid itu dijadwal ibu-ibu untuk memberi buka. Itu supaya semuanya kebagian beramal untuk it'amul iftar. Karena Rasul bersabda di antara hikmahnya atau di antara pahalanya dari it'amul iftar ini adalah menghapus api neraka. Jadi padamkanlah api neraka dengan engkau memberi buka kepada orang yang berpuasa. Itu it'amul iftar. Kemudian i'tikaf. I'tikaf itu 10 terakhir untuk tahari Lailatul Qadar. Pohon ke-8, mengejar Lailatul Qadar. Abdi mah sana bade hayam kape moal itikaf, eta mau main bola Pak. Kan aya itikaf hadiahnya itik, aya hayam kap hadiahnya hayam gitu. Abdi mah hayam kap ya domba kap. Bukan ya itikaf, bukan itikaf ya. Ke-9 ada umroh. Ya, umroh bagi yang memungkinkan umroh, karena umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Insya Allah saya awal Ramadan mungkin juga bertugas umroh ya. Minggu lalu baru kembali bertugas, insya Allah awal Ramadan juga tugas umroh. Mohon doa mudah-mudahan disehatkan. Pahalanya di bulan Ramadan Rasul bersabda, fa inna umratan fi Ramadan taqdi kahajjatin ma'i. Kata Rasulullah, siapa yang umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Nah, maka dianjurkan umroh. Terakhir ke-10 ada jiswab. Zakat, infak, sedekah, wakaf di bulan Ramadan. Karena dilipat gandakan, apalagi di akhir Ramadan ada zakat yang wajib khusus selain harta adalah zakat fitrah sebagai bentuk amal kita di bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Sudah jam 6:05. Sudah cukup atau ada pertanyaan? Oh. Beli badai ainu narosan. Kaya alhamdulillah. Alhamdulillah, mangga. Demikian Bapak Ibu, kalau sudah selesai, maaf kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga kita memiliki semangat Ramadan ini. Kita jelang dengan sepenuh hati kita. Kita berdoa sama-sama, semoga pertemuan ini penuh berkah. Ala dinia wa kuliyatin salihah, al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في رمضان في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabb, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Kau berkahi. Catatlah siapapun yang Kau hadirkan saat ini menjadi hamba-Mu yang Kau cintai, ya Allah. Doa ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, ya Allah. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berikan waktu, kesempatan, usia kami untuk sampai di Ramadan tahun ini, ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk bisa beramal sebanyak-banyaknya, agar kami cukup bekal pulang saat kami dipanggil oleh-Mu.
agar kami cukup bekal amal saat kami kembali kepadamu, agar kami cukup amal soleh saat kami dipanggil kepadamu ya Allah. Duhai Allah, sehat walafiatkan lahir batin kami, sehat walafiatkan fisik kami, kuatkan ruhiyah dan jasad kami ya Allah, agar kami bisa menyongsong Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kami. Andaikan ini menjadi yang terakhir, jadikan bagi kami amal-amal yang bisa membuka pintu surgamu, yang menyampaikan kami kepada kasih sayangmu, menyampaikan kami kepada ridho dan surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga